معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نوات. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصر على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Syukur alhamdulillah
Segala puji milik Allah. Selawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Merupakan kewajiban bagi seorang khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah. Semoga apa-apa yang masih Allah percayakan kepada kita, apakah itu melalui nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, semoga semua nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita bisa kita pergunakan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, mengerjakan segala suruhannya dan menghentikan segala larangannya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam sebaik-baiknya rupa. Laqad khalaqnal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya rupa. Jadi kalau ada makhluk yang lain yang lebih baik, cantik, bagus dibandingkan dengan manusia, maka Allah jawab, manusia yang paling sempurna ciptaan Allah. Mungkin kalau kita melihat seekor kupu-kupu yang berterbangan dengan warna-warninya, mungkin kita hanya akan melihat dari segi fisik luarnya. Atau kita pergi ke lautan, kita melihat begitu indahnya pemandangan di bawah laut dengan karang dan ikan-ikannya. Mungkin kita hanya akan melihat dari segi luarnya saja. Sementara manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya rupa ini, Allah ciptakan dengan sempurna, baik luarnya maupun dalamnya, lahir dan batinnya. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada 4 hal yang sangat berharga yang jadi mutiara di dalam diri manusia itu. Yang pertama adalah akal pikiran. Akal pikiran. Yang kedua Allah titipkan yang namanya jiwa agama. Yang ketiga dititipkan yang namanya rasa malu. Yang keempat dititipkan yang namanya amal ibadah kepada manusia yang sudah melakukan amal ibadah. Kita lihat satu persatu dengan waktu yang sangat singkat ini. Allah titipkan kepada manusia yang namanya akal dan pikiran. Akal pikiran. Maka agama Islam menempatkan pada tempat yang sangat tinggi kepada manusia tadi, sehingga manusia yang dihukum akan kewajibannya adalah manusia yang sudah mempunyai akal dan pikiran. Manusia yang dihukum dengan kewajibannya adalah manusia yang sudah berakal, jalan akal pikirannya. Kalau dia belum balik dan berakal, maka dia belum dikenakan tuntutan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan anak-anak. Anak-anak walaupun dia lari-lari di dalam masjid, anak-anak walaupun dia mengobrol di sewaktu dia mendengarkan khutbah ini, maka dia tidak akan dikenakan akan dosa-dosa, karena dia belum ditentukan kewajiban kepada dia. Sementara orang yang balik dan berakal sudah dikenakan dengan hukum yang seperti ini. Oleh sebab itu kepada diri kita, akal dan pikiran ini berfungsi adalah menentukan seseorang itu sudah dikenakan hukum kewajiban atau belum. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah mentadaburkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang jumlahnya hanya sangat sedikit, yaitu yang tertulis itu sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Maka orang-orang yang berfikirlah, yang jalan akal fikirannya, dia akan mentadaburkan, dia akan menerjemahkan
menerjemahkan, dia mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran itu dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh ayat Allah yang tidak tertulis tapi berlaku kepada manusia. Dahulu nasihat-nasihat itu diberikan oleh orang tua kita kepada diri kita. Sekarang sudah datang kepada diri kita ayat-ayat Allah itu. Salah satu contohnya, dahulu rambut kita ini semuanya hitam. Hari berganti hari, bulan berganti tahun, tahun berganti, dan seterusnya. Maka rambut yang hitam tadi berubah menjadi putih dan berguguran satu persatu. Kulit kita dulu yang begitu kencangnya, otot kita yang begitu kuatnya dahulunya, sekarang Allah mulai kurangi. Otot yang begitu kuatnya dulu sekarang sudah mulai lemah. Untuk rukuk dan sujud saja baru sudah susah untuk melaksanakan. Ini adalah ayat-ayat Allah. Ini adalah ayat-ayat Allah yang digambarkan, yang diberikan cerminan kepada manusia agar manusia tadi berpikir untuk mempergunakan ayat-ayat Allah ini. Memperhatikan nasihat-nasihat Allah melalui ayat-ayat Allah ini. Maka kalau orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan dengan akal dan pikirannya tadi bisa menguasai yang namanya nafsu yang ada di dalam dirinya ini, sehingga dia bisa berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Boleh kita katakan, kita sering mengungkapkan malaikat adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia jauh lebih sempurna apabila akalnya berfungsi. Akalnya bisa berfungsi mengendalikan hawa dan nafsunya tadi. Tapi ada kalanya manusia itu rendah daripada hewan sama sekali. Apabila manusia tadi tidak bisa menguasai nafsunya tadi. Nafsunya lebih berkuasa dibandingkan akalnya tadi. Maka orang-orang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikendalikan oleh akal dan pikirannya tadi, maka dia akan berdiri mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia agungkan Allah, asma Allah ini setinggi-tingginya, meresap kepada dalam dirinya, dan dia angkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan dirinya kepada Allah. Allahumma inni rabbana hab lana wa min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqin imama. Banyak doa-doa lagi diamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada Allah. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan dirinya kita lemah. Maka dia akan berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah, maka dia akan berdoa sebanyak-banyak. Inilah fungsi akal yang Allah berikan kepada diri kita. Tentunya insya Allah akal yang ada di dalam diri kita ini insya Allah akan mengawal agama kita dengan baik. Akan mengawal agama kita dengan baik. Benarkah agama ini benar yang sebenarnya datang dari Allah? Maka akal inilah yang akan berfungsi mengendalikannya. Kemudian setelah kita mengenal yang semacam itu, insya Allah akal tadi akan berpikir lagi, mentalaah lebih lanjut lagi. Maka orang-orang yang sempurna tadi, insya Allah dia tidak akan pernah menepuk dada. Dia tidak pernah akan mengatakan dirinya yang paling hebat dalam beribadah. Dirinya ialah yang paling benar. Tidak. Orang yang tawadu itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena akal fikirnya berjalan, berfungsi pada tubuhnya. Walaupun ibadahnya banyak, tapi tidak akan pernah dia pamerkan kepada orang lain. Walaupun ibadahnya itu bagus, dia tidak akan pernah mengatakan ibadahnya lah yang paling bagus. Maka tentunya orang-orang yang berfikir tadi, yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak rezeki yang sudah dia terima, nikmat yang dia terima, maka akal fikirannya akan berjalan. Sekian banyak rezeki, sudah seberapa baru saya infakkan di jalan Allah yang akan bisa menolong saya nanti di akhirat nanti. Sekian banyak umur yang sudah saya lakukan, berapa banyak umur ini baru berguna untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Jumat yang sudah kita lakukan. Dari kecil sampai detik ini berapa kali Jumat yang sudah kita laksanakan Jumat ini? Berapa baru inti dari khutbah ini bisa meresap kepada diri kita, bisa mencegah perbuatan diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Insya Allah dengan adanya akal fikiran tadi,
bisa mengendalikan agama yang ada yang pernah kita miliki. Akan muncul yang namanya rasa malu dalam diri kita, akan berbuat salah sekecil apapun. Kemudian insya Allah dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak semuanya, jamaah semuanya, andaikan dulu kita pernah mengaji agama, dulu mantap jiwa agama kita, ilmu kita tinggi, IQ kita tinggi. Ibaratnya dahulu kita mempunyai sebelah pisau. Kita pernah mempunyai sebelah pisau dengan kita ibaratkan sebilah pisau tadi. Maka pisau tadi dulunya yang tajam. Kalau kita tidak pernah asah ilmu tadi, maka ibarat pisau tadi tidak pernah kita asah lagi, tidak pernah kita pergunakan, tidak pernah kita rawat. Maka pisau yang tajam itu akan berkarat, akan hancur. Begitu dengan jiwa agama kita ya ini. Dahulunya kita adalah orang pondok, taat, patuh dan taat semuanya, ngerti hukum agama. Tapi karena kita jarang mempergunakan dengan baik, maka ilmu agama kita ini akan dikalahkan oleh hawa dan nafsu kita. Mudah-mudahan yang benar ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah mungkin dalam penyampaian kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita sampaikan kepada diri kita, masukkan ke dalam diri kita, dan kita sampaikan nanti sampai di rumah kepada orang-orang yang menjadi tanggung kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya hadiyal hajat. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhirna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.